Putusan sidang AKP terhadap Kompol CP bagaimana berikut. A adalah sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Sudah terbukti melakukan pelanggaran etik karena ketidakprofesionalannya di dalam olah TKP, kemudian ada dugaan obstruction of justice, ini terbukti ada pelanggaran pidananya dari Irsus, mekanisme serahkan ke penyidik. Saya menyampaikan kembali bahwa komitmen kuat Pak Kapolri, siapapun yang terlibat maupun terkait menyangkut masalah kasus Duren 3, pasti akan dimintain keterangan baik oleh Irsus maupun dari penyidik Barreskrim Polri. Dia melakukan tindakan yaitu setelah dipanggil oleh Bapak Sambo, gitu ya. Begitu kejadian kan dia panggil anggotanya, gitu. Dan anggota-anggotanya itu yang terdekat tentunya. Jadi terdiri dari baca internal Propam, ada yang dari Polda Metro, ada yang dari lain gitu ya. Itu digerakkan oleh Pak Sambo untuk membantu merekayasa TKP itu, bukan mengolah TKP. Kita udah tahu, orang itu kan tahu, tetapi ketika pengakuan muncul di media massa dan jelas-jelas dia mengaku, nggak tahu mengaku atau ketahuan, lalu diminta mundur, silakan mundur, kan ini memalukan dan diminta merusak. mundur atau mundur sebetulnya? Diminta mundur awalnya, tidak mau, lalu dipaksa. Mantan Kapolri diduga terseret kasus Verdi Sambo. Satuan Tugas Khusus alias Satgasus Polri menjadi sorotan kasus Verdi Sambo membuka sepak terjang Satgasus Polri selama 3 tahun lebih. Tuan elit yang tidak tersentuh sampai-sampai ada istilah ada mabes di dalam mabes. Namanya sangat mentereng. Satgasus Merah Putih dibentuk pada masa kepemimpinan Kapolri Jenderal Tito Karnavian tahun 2019. Dasar pembentukannya dituangkan melalui surat perintah nomor Sprint /681/3/HUK 6.6/2019 tanggal 6 Maret 2019, sebulan menjelang Pilpres 2019. Sejak awal pembentukannya, Satgasus Merah Putih sempat menuai polemik di Dewan Perwakilan Rakyat, polemik seputar alasan pembentukan Satgasus Merah Putih. Adapun kewenangan Satgasus Polri adalah melakukan penyelidikan sejumlah perkara antara lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Narkotika, Informasi dan Transaksi Elektronik, hingga tindak pidana pencucian uang. Nama Satgasus Polri selain diduga disebut-sebut dalam kasus pembantaian dan pembunuhan 6 laskar FPI yang banyak kemiripan dengan kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan Kepala Satgasus Verdi Sambo. Seperti tembak-menembak, CCTV rusak, korban telah meninggal dunia dijadikan tersangka, dan soal Toyota Land Cruiser hitam. Terbongkarnya kasus Verdi Sambo membuka tabir semuanya. Satgasus Polri telah menjadi pasukan elit yang sangat disegani dan ditakuti di tubuh Polri. Bila Verdi Sambo tidak tersangkut kasus pembunuhan Brigadir J, diperkirakan bulan Desember 2022 nanti, Verdi Sambo bakal naik pangkat, menyandang bintang 3 sebagai Kabareskrim, selangkah lagi menuju Kapolri. Bertepatan dengan tahun politik 2024, jalan mantan Kapolri menuju ambisi politiknya sedikit terganggu. Kedikdayaan Verdi Sambo disangkut pautkan dengan seorang mantan Kapolri yang kabarnya punya ambisi politik di tahun 2024. Kabarnya punya ambisi, mantan Kapolri ini sangat mengetahui, bahkan patut diduga ikut bermain merekayasa hasil Pilpres 2019. Itulah sebabnya kasus Verdi Sambo sangat lamban endingnya, dibikin kusut. Terjadi pergeseran pelecehan seksual dari Duren 3 ke Magelang. Dari pelecehan seksual oleh Brigadir J ke Kuat Ma'ruf, terakhir isu pelecehan seks terhadap Nyonya Sambo pun bakal redup. Ada yang takut Sambo bernyanyi kasus-kasus besar yang melibatkan petinggi negara. Publik menduga ada pengalihan dari isu utama tentang peran Satgasus Merah Putih dan geng Verdi Sambo. Dugaan upaya menutup isu tentang dugaan keterlibatan Satgasus Merah Putih dalam bisnis hitam seperti judi online, backing narkoba, dan soal dugaan keterlibatan Satgasus Merah Putih dalam penangkapan ulama atau ustadz yang dituduh terlibat terorisme, termasuk dugaan meninggalnya Kolonel Budi Irianto, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Banten setelah menggagalkan penyelundupan kokain senilai 1,2 triliun rupiah pada 8 Mei 2022. Kolonel Budi Irianto wafat 20 Agustus 2022 dengan alasan sakit, menyisakan tanda tanya besar. Apakah ada keterkaitan dengan Satgasus Merah Putih serta korelasinya dengan nomor pengumpulan pundi-pundi uang untuk Pilpres 2024? Di samping itu merebak pula isu perang bintang di Mabes Polri. Sayup-sayup terdengar jaringan mantan Kapolri bakal dihabisi walaupun akan menimbulkan perlawanan dari loyalis mantan Kapolri. Kabarnya Satgasus Polri akan dimainkan untuk Pilpres 2024.
ngeri-ngeri sedap, mulai dari penggalangan dana hingga utak-atik hasil Pilpres 2024, mirip 2019 yang lalu. Publik mulai mengait-ngaitkan tewasnya 894 orang petugas pemilu 2019 dengan operasi hitam Satgasus Merah Putih. Melalui kasus Ferdy Sambo, misteri itu setidaknya mesti terungkap. Bau tak sedap skenario Pilpres 2024 curang terbongkar sedikit demi sedikit. Perang bintang di Mabes Polri belum berakhir, tarik ulur mencari win-win solution. Tinggal keberanian Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengungkap kasus Ferdy Sambo secara terang benderang. Jangan sampai masuk angin yang membuat rakyat makin tak percaya Polri. Kita akan lihat ending kasus Ferdy Sambo. Akankah berimplikasi mengubur mimpi sang purnawirawan Jenderal Polisi mantan Kapolri yang kabarnya dekat dengan Ferdy Sambo, atau malah semakin mengkukuhkan politisasi institusi Polri menjelang Pilpres 2024. Hotman sadar bahwa Ferdy Sambo masih bersandiwara. Bahas kesaksian soal tangisan suami Putri, hati-hati. Pengacara Hotman Paris terus menyoroti kasus pembunuhan Brigadir J. Baru-baru ini, Hotman Paris menyoroti kesaksian saksi dalam kasus pembunuhan Brigadir J yang dijalani Irjen Ferdy Sambo ini. Hotman Paris membahas kemungkinan Irjen Ferdy Sambo dapat bebas dari hukuman mati atau pasal pembunuhan berencana dengan membeberkan beberapa alasan. Hotman Paris pun memberi peringatan kepada pihak-pihak yang terkait. Sebelumnya diketahui jika Ferdy Sambo terancam hukuman mati dan penjara seumur hidup setelah diduga sebagai pelaku utama yang memerintahkan Barada Richard Eliezer Budiang Lumiu atau Baradae untuk menembak Brigadir J. Dilansir dari akun Instagram @rumpigosip, mengunggah pernyataan dari Hotman Paris yang disebut Ferdy Sambo dapat bebas dari hukuman mati atas pasal pembunuhan berencana dengan membeberkan beberapa alasan. Minggu 28 Agustus 2022. Dalam kesempatan itu, Hotman Paris menuturkan kesaksian dari saksi kasus kematian Brigadir J. Menurutnya, terkait kesaksian Putri Candrawati yang mengadu ke Ferdy Sambo atas dugaan pelecehan oleh Brigadir J dapat sangat mempengaruhi. Pasalnya, saksi mengaku jika saat itu Ferdy Sambo menangis setelah mendengar cerita dari sang istri. Dari keterangan tersebut, pengacara Ferdy Sambo bisa mengatakan kliennya tidak melakukan pembunuhan berencana. Hotman Paris pun menyoroti soal keterangan yang menyebut Ferdy Sambo menangis setelah mendapatkan pengaduan dari sang Putri Candrawati. Selain itu, Hotman Paris menegaskan jika Ferdy Sambo bisa terlepas dari masalah pembunuhan berencana jika keterangan tersebut benar. Hal tersebut pun membuat Hotman Paris berpesan kepada pihak kejaksaan untuk berhati-hati terkait kesaksian palsu dari pihak Ferdy Sambo untuk meringankan hukuman. Atas pernyataan tersebut, sejumlah netizen pun sontak ikut memberi komentar. Tak sedikit yang kembali menyebut Ferdy Sambo masih mencoba melakukan kebohongan menutupi kesalahannya. Sementara itu, Kejaksaan Agung akan mengerahkan 10 jaksa untuk memantau jalannya rekonstruksi kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Diketahui, rekonstruksi kasus itu akan dilakukan di rumah dinas ex-Kadif Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan, Selasa 30 Agustus 2022. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI, Fadil Zumhana, menyebut masing-masing tersangka akan dipantau 2 jaksa.